Gadis itu baru saja selesai wawancara kerja, tanpa sengaja masuk ke lift khusus milik sang CEO. Dia tidak menyadari ada orang di belakangnya. Begitu masuk, dia langsung mulai mengeluh tentang betapa bodohnya karyawan perusahaan, bahkan sambil lalu ikut memaki CEO-nya. Menyebut pria itu jelek dan menyebalkan. Pria di belakang yang tak lain adalah CEO itu sendiri langsung murka. Baru saja hendak menegur. Lift sudah lebih dulu sampai di lantai tujuan. Begitu keluar dari lift, gadis itu langsung membuang CV-nya ke tempat sampah. Dan tanpa sadar aksinya dilihat langsung oleh CEO. Pria itu penasaran, mengambil CV dari tempat sampah, dan melihat portofolio desain milik gadis itu. Namun saat matanya tertumbuk pada nama gadis itu, dia langsung teringat kejadian 5 tahun lalu. Ternyata 5 tahun yang lalu, gadis itu pernah dijebak oleh sahabatnya sendiri. Saat sedang mabuk, dia dilempar ke sebuah kamar hotel, dan secara tidak sengaja bertemu dengan CEO. Karena pengaruh alkohol, gadis itu tak melihat jelas wajah pria itu, hanya mengingat ada sebuah tahi lalat di lehernya. Keesokan harinya, dia panik dan kabur dari kamar tanpa sempat bertanya apapun. 5 tahun pun berlalu. Gadis itu kembali ke negara asal bersama anak laki-lakinya, berusaha mencari pekerjaan. Tak disangka dia malah melamar ke perusahaan milik pria itu. Semakin lama CEO melihat CV gadis itu, semakin merasa dia familiar. Akhirnya dia memutuskan untuk menerimanya bekerja, dan memerintahkan asisten menyelidikinya. Di tempat lain, gadis itu menerima telepon dari HRD, yang memberitahunya bahwa dia diterima bekerja. Sementara itu asisten CEO berhasil menemukan kebenaran, bahwa gadis itu memang wanita dari 5 tahun lalu. Mendengar kabar itu, CEO langsung bertanya di mana keberadaan gadis itu. Begitu tahu dia ada di sebuah bar, pria itu langsung bergegas ke sana. Begitu masuk ke ruangan, gadis itu tiba-tiba terjatuh ke pelukannya. Melihat wajah pria itu, gadis itu langsung yakin dia adalah orang dari malam itu. Dengan cepat dia menarik pria itu ke ruangan VIP, dan menuntut jawaban apakah dia masih ingat malam itu. Tak disangka pria itu malah dengan santai menjawab. Katanya malam itu gadis itu cukup liar. Mendengar itu gadis itu langsung naik pitam, memakinya karena tidak bertanggung jawab, hingga menyebabkan dia ditinggal oleh cinta pertamanya, dan kini jadi ibu tunggal. Pria itu langsung curiga apakah anak gadis itu adalah anaknya. Tapi begitu gadis itu mengatakan ayah dari anak itu adalah seorang model bayaran, dia pun menepis hubungan tersebut. Meskipun begitu, gadis itu tetap marah, mengangkat botol minuman dan mengancam pria itu, agar jangan pernah menyakiti perempuan lain lagi. Pria itu pun mulai ragu apakah gadis itu benar wanita dari malam itu. Di saat itu gadis itu malah menuntut ganti rugi atas malam tersebut. Lalu bertanya berapa gaji pria itu. Saat pria itu mengatakan bahwa dia dibayar 10 juta dolar per jam, gadis itu langsung menuduhnya berbohong. Kemudian meminta setengah dari gajinya setiap bulan sebagai kompensasi. Pria itu langsung terdiam mendengar tuntutan itu. Lalu gadis itu mulai mengungkit kejadian 5 tahun lalu. Pria itu pun bertanya bagaimana dia bisa mengenalinya. Gadis itu kemudian memegang wajah pria itu, dan berkata sekarang wajahnya tampan. Pantas saja jadi pria nomor 1 di tempat itu. Mendengar itu pria itu langsung menyela, dan berkata dia bersedia membayar ganti rugi. Namun sebelum sempat melanjutkan, gadis itu menyuruhnya mengeluarkan ponsel, lalu menyimpan nomor teleponnya, dan memintanya mentransfer penghasilan malam ini ke rekeningnya. Setelah itu dia pun berbalik dan pergi. Tapi tiba-tiba pria itu memanggilnya. Katanya sejak masuk ke bar tadi, dia langsung ditarik oleh gadis itu, hingga belum sempat mulai bekerja. Jadi dia pun meminta gadis itu menjadi kliennya saja, bahkan menawarkan diskon untuk sesi kedua. Gadis itu langsung menolak tawarannya, lalu berjalan pergi. Namun di saat itu juga, pria itu menerima sebuah panggilan telepon.